A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang masih Allah berikan yaitu nikmat iman, sehingga lapas la ilaha illallah masih tertancap di dalam jiwa dan diri kita. Allah masih memberikan kita nikmat Islam, sehingga semua kewajiban ibadah yang Allah perintahkan dan semua larangan yang Allah perintahkan untuk dijauhi masih kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat sama-sama dapat berkumpul di masjid yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya untuk melaksanakan kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita jalankan, mengikuti amalan yang wajib, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan juga semoga dengan salawat dan juga sunnah-sunnah serta amal soleh tersebut menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Aslinya pembahasan ini dibahas minggu kemarin, dikarenakan minggu kemarin ada musibah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Mukarram tadi, maka pembahasan kita terputus sejenak. Tetapi pembahasan ini masih ada hubungan pada pertemuan kali ini, masih ada hubungan dengan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas tentang beberapa jenis solat-solat sunnah, terkhusus bagian yang pertama, yaitu solat-solat sunnah yang tidak disyariatkan untuk pelaksanaannya secara berjamaah. Sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari, ada yang disebut dengan solat sunnah rawatib atau 10 rakaat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada 12 rakaat yang masuk dalam kategori salat sunnat rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu masuk dalam kategori salat sunnat rawatib yang sangat dianjurkan, yang tidak disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah. Ada juga solat-solat sunnah yang tidak dianjurkan secara berjamaah, namun tidak mengikuti ataupun tidak terikat dengan solat wajib seperti qobliyah dan ba'diyah tadi. Atau yang kita kenal dengan istilah solat sunnah mustaqillah, seperti solat sunnat tahajud, solat sunat witir, solat sunat duha, solat sunat taubah, solat sunat wudu, dan solat sunat yang lainnya yang masuk dalam kategori solat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah dan dia berdiri sendiri tanpa mesti mengikuti solat 5 waktu yang wajib tersebut. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan solat-solat sunnah yang mana solat tersebut dianjurkan atau bahkan sangat ditekankan untuk dilakukan secara berjamaah. Maka oleh karena itu, pembahasan pada malam hari ini akan kami jelaskan, akan sama-sama kita pelajari secara singkat. Karena Pak, kalau nak dijelaskan banyak pembahasan solat-solat sunnah berjamaah.
Atau bahkan sholat-sholat sunnah yang berjamaah ini agak berbeda pelaksanaannya dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan secara mustaqil ataupun secara sendiri-sendiri seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Di antara sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, yang pertama yaitu sholatul aidain, sholat dua id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dianjurkan untuk berjamaah, namun juga dibolehkan untuk pelaksanaannya tidak berjamaah, tapi sangat ditekankan untuk berjamaah. Kemudian sholatul tarawih, sholat sunat tarawih yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Sholatul khusuf wal khusuf, sholat gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Ini sangat dianjurkan pelaksanaannya dilaksanakan secara berjamaah. Sholatul istisqa, sholat minta hujan, juga dianjurkan pelaksanaannya, disunnah muakkadkan ataupun ditegaskan untuk pelaksanaannya secara berjamaah. Ustadz, ngapa tidak masuk sholat witir? Sholat witir ini sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari pada pertemuan sebelumnya, tidak dianjurkan untuk berjamaah, tetapi boleh pelaksanaannya secara berjamaah seperti ketika kita pelaksanaan Ramadan. Ustadz, ada wong yang melaksanakan seperti di pondok-pondok, ada yang melaksanakan sholat sunat tahajud dan sholat sunat secara berjamaah. Boleh tak Ustadz? Boleh pelaksanaannya kata ulama. Mayoritas ulama mengatakan dibolehkan dengan syarat tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Contoh Pak, mungkin kita di sekolah ataupun di pondok melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk pembelajaran, boleh seminggu sekali. Sholat duha juga seminggu sekali secara berjamaah. Karena pada hakikatnya sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tertentu yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, itu sebagian ulama mengatakan takutnya menjadi sebuah sunnah, kesunahan sehingga merubah hukum asli dari sholat sunnah tersebut. Maka oleh karena itu insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yaitu sholatul aidaini, yaitu sholat id, sholat dua id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Mungkin karena masih angat-angat sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka sholat Idul Fitri dianjurkan pelaksanaannya dengan cara berjamaah. Al-Aidu mushtaqun minal aud. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, sholat Id itu tuh sebagai julukan ataupun sebagai makna dari kembalinya kita melaksanakan ataupun berbuka puasa seperti sebelum bulan Ramadan. Jadi pertanda pelaksanaan Ramadan sudah selesai, bulan Syawal sudah masuk, bulan baru, maka dilaksanakannya sholat Idul Fitri ataupun kembali kita berbuka. Pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, sholat Idul Fitri ini juga sudah dilaksanakan, dalam artian syariat sholat Idul Fitri ini sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuri'atis sholatu Idul Fitri wa Idul Adha fi sanati tsaniyah lil hijrah, yang mana pelaksanaannya ini sudah dimulai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 tahun menetap di Madinah atau setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berarti ketika di Madinah itu mulai pelaksanaan sholat Id, sedangkan di Mekah ketika Rasul sebelum hijrah belum ada pelaksanaan sholat Id ini. Wa awwalu aidin sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri. Yang pertama sekali yang Rasul laksanakan yaitu sholat Idul Fitri. Syariatnya ada tak Ustaz? Ada tak dalilnya? Ada. Wa qauluhu azza wa jalla dalam Al-Quran, dan kita sama-sama hafal, fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau pada waktu Id tersebut, wanhar, dan berkurbanlah ketika waktu Idul Adha. Di sini menunjukkan bahwasannya syariat salat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis pun banyak Pak menjelaskan tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha keluar ke tempat sholat. Nah, untuk pembahasan ini Pak Bu tidak kita bahas secara detail. Apakah Rasul sholat di lapangan, apakah Rasul sholat di masjid? Intinya Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri. Fa'awwalu syai'in yabda'u bihi sholat. Ketika masuk awal pertama kali Syawal, waktunya sudah masuk awal duha ataupun syuruk, Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri. Summayan sorib, setelah selesai, fayakunu muqabilun nas, kemudian berhadap-hadapan sesama umat muslim. Fannasu julusu ala sufufihim, kemudian mereka berbaris melaksanakan sholat tersebut. Faya'izuhum wa ya'muruhum wa in kana yuridu ayaqta ba'san qata'ahu au ya'muruhu bi syai'in amaruhu summa yansarif. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasul di dalamnya melaksanakan sholat, Rasul menghiasi dengan khutbah, dan Rasul menyelesaikan dengan amalan-amalan yang sebagaimana yang kita ketahui, baik itu di dalamnya ada takbir, ada rukun sholat. Takbir pertama itu 7 kali, takbir kedua itu 5 kali, dan juga pelaksanaannya seperti pelaksanaan sholat sunat 2 rakaat yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pembahasan sholat singkat tentang sholat al-Aidaini, sholat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kami tidak akan membahas secara detail tentang kapan waktunya, karena sudah kita bahas, ataupun sebagian Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana caranya, Bapak Ibu sudah tahu juga. Paling agak ketika nak sholat Idul Adha akan kita ulangi lagi pembahasan tentang sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya sholat sunnah yang dianjurkan pelaksanaannya berjamaah, yaitu sholatut tarawih. Sama Pak Bu, untuk sholat tarawih ini sudah sama-sama kita laksanakan 1 bulan yang lalu, ya lebih kurang 2 bulan kurang yang sudah lewat. Pelaksanaannya seperti sholat sunat biasa, 2 rakaat, ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang melaksanakan 4 rakaat, 4 rakaat. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan 30 rakaat. Hal tersebut berlandaskan dengan hadis Nabi dan juga pendapat para ulama. Intinya, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah di bulan Ramadan. Nah, jadi mana bagusnya pelaksanaannya? Apakah berjamaah ataupun sendiri-sendiri? Boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi dianjurkan untuk bersama-sama pelaksanaannya secara berjamaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam bulan Ramadan dengan keimanan wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan Ramadan ma'al imam, beserta imam, summa yansarif, kemudian dia selesai bersama dengan imam, maka katabalahu, dicatat baginya seperti melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat malam semalam suntuk. Dari sini termasuk dalam kategori sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, yaitu sholat sunnat tarawih. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat al-kusuf wal khusyuf, sholat gerhana bulan dan juga sholat gerhana matahari. Nah Pak Bu, karena ini jarang pelaksanaannya, gerhana ini juga jarang. Kadang ada yang 4 tahun sekali, 10 tahun sekali. Ya, kemarin itu gerhana matahari total, katanya 100 tahun sekali. Maka orang banyak memilih untuk menyaksikan, bukan melaksanakan ibadah sholat sunnat. Padahal pada hakikatnya khusyuk dan kusuf itu, gerhana bulan dan gerhana matahari, merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi seorang mukmin dianjurkan ketika ada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah tersebut, disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnat gerhana matahari ketika ada gerhana matahari,
gerhana bulan ketika ada gerhana bulan. Wa qad syuri'atis sholatu khusyuf fi sanati tsaniyah lil hijrah. Sama, solat gerhana bulan dan gerhana matahari ini disyariatkan ketika tahun kedua Hijriah. Ya, wa amma sholatul khusuf, kalau sananya khusuf itu syariatkan tahun kedua Hijriah, gerhana matahari. Wa ammal khusuf, gerhana bulan, faqad syuri'at fi sanatil khamisatu minha, dilaksanakan ketika tahun kelima Hijriah. Jadi ketika Rasul alaihi salatu wassalam sudah hijrah, terjadi 2 kali gerhana. Dan di antara gerhana tersebut wafatnya anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian para sahabat menganggap itu merupakan sebuah tanda atas wafatnya anak Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bantah bahwasanya khusuf dan kusuf merupakan tanda dari kekuasaan Allah dan tidak ada hubungan dengan kematian seorang hamba. Oleh karena itu syariat memerintahkan, menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut. Dan hukumnya sunnah muakkadah, di bawah wajib. Sunnah yang sangat ditekankan. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, kata Rasul, bahwasanya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, 2 tanda di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, merupakan tidak menunjukkan bahwasanya adanya wafat seorang ataupun hidupnya seseorang. Fa iza raaitum zalika fasallu, apabila kalian melihat ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka salatlah. Wad'u hatta yankashifa ma bikum, maka berdoalah sampai selesainya gerhana tersebut. Jadi sebagian kita, Pak Bu, kebanyakan ketika gerhana nonton videoi. Padahal itulah di antara salah satu ibadah yang sangat dianjurkan ketika ada gerhana matahari dan gerhana bulan, kita sama-sama melaksanakan sholat gerhana tersebut. Dan disunnahkan untuk berjamaah. Maka karena disunnahkan untuk berjamaah, maka ada beberapa cara di dalam pelaksanaannya, Pak Bu. Jadi rata-rata, Pak Bu, pelaksanaan sholat yang di dalamnya, sholat sunnah yang berjamaah, rata-rata di dalamnya pasti ada khutbah di dalamnya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ada khutbahnya. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan ada khutbahnya. Sholat sholat istisqa, minta hujan juga ada khutbahnya. Sholat Idul Fitri, sholat tarawih dan sholat witir kata khutbahnya. Biasanya ada kultum. Yaitu bentuk dari bahwasanya ketika dianjurkan sholat sunnah berjamaah, biasanya dikasih semacam nasihat, tausiah ataupun khutbah singkat, bentuk dari mengenal ataupun bentuk dari kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Nah, cara dalam pelaksanaan ibadah salat khusuf dan kusuf ini, salatul khusuf wal khusuf rakaatan. Dia 2 rakaat dalam pelaksanaannya. Yanwi bihimal musalli salatul khusuf ayul khusuf. Sesuai keadaannya, ketika gerhana matahari, niatkan salat gerhana matahari, namanya khusuf. Kalau seandainya gerhana bulan, namanya khusuf. Jadi kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Sulit Ustadz, niatkan dalam hati solat gerhana matahari atau gerhana bulan. Walaha kaifiyatani, dia memiliki 2 cara. Adna matasihu bihi wa akmal wujuh fi adaiha. Pelaksanaan pertama itu cak solat 2 rakaat cak biasa. Ketika ada solat gerhana, solat 2 rakaat seperti kita solat duha, solat tahajud, ataupun solat-solat yang lainnya. Fa amma kaifiyatul lati tatahaqqaq biha adna darajati sihah fahiya ayyakuna fi kulli raqatin qiyamani. Ini harus ada beberapa cara dalam pelaksanaannya, Pak. Harus ada praktik di dalamnya. Tetapi tidak apa-apa, kayak kami jelaskan secara singkat, ayyakuna fi kulli raqaat, setiap rakaat qiyamani, di setiap 2 rakaat itu ada 2 kali bertegak. Wa qira'atani, ada 2 kali bacaan. Wa ruku'ani, ada 2 kali ruku'. Kal'adati buduni tatwil, dan 2-2 tersebut seperti di dalam pelaksanaan sholat sunnah
yang tidak dibutuhkan panjang di dalam pelaksanaannya. Wa yasihu ayusalliyaha rak'ataini bi qiyamani wa ruku'ani ka salatil jum'ah wa yakunu tarikan lil fadilah li mukhalafati li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti salat-salat sunnah yang lainnya. Itu salat sunnat yang biasa pelaksanaannya. Wa amal kaifiyatul kamilah fahiya ayyakuna fi kulli rak'atin minha qiyamani yatilul qira'ah. Nah, yang kedua ini panjang bacaannya. Bahkan di dalam rakaat pertama itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Baqarah rakaat pertamanya, Pak Bu. Kemudian wa amma fi al-qiyamu as-sani mayusawi mi'atai ayah. Rakaat keduanya ratusan. Setelah Al-Baqarah mungkin surat Ali Imran ataupun surah An-Nisa, yaitu di dalam pelaksanaannya. Ya. Summa iza raka'a atala ruku' bima yusawi mi'atu ayatu takriban. Rukuknya juga sama, Pak. Pelaksanaannya juga harus banyak di dalam harus panjang, sekitar pembacaan 100 ayat ataupun sekitar ayat surat Ali Imran ataupun surat An-Nisa. Fa iza raka'a ruku' sani atala bi miqdari samanina ayat. Rakaat keduanya panjang ke juga, tetapi tidak sepanjang di dalam pelaksanaan di rakaat pertama. Fa iza atammu salatu khatibal imamu ba'dal khutbatain. Kemudian khutbah, istilah ulama ada yang mengatakan cukup 1 kali khutbah, kemudian ada yang mengatakan khutbah seperti khutbah Jumat 2 kali khutbah. Khutbah pertama duduk kemudian naik lagi. Tapi itu hukumnya sunnah, Pak Bu, di dalam pelaksanaannya. Nah, bedanya dengan sholat Jumat, kalau sholat gerhana bulan, gerhana matahari ini, sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat sunnah yang ada khutbahnya, itu sholat dulu baru khutbah. Menunjukkan bahwasannya kalau di hari Jumat, khutbah itu bagian dari paket dalam sholat Jumat. Kebanyakan, Pak, Bu, kita ini ketika sholat Jumat, yang penting itu menganggap sholat Jumatnya baik. Padahal, Pak, Bu, sholat Jumat dengan khutbah itu satu paket. Apabila paketnya itu salah satu hilang, maka tidak dianggap dalam melaksanakan sholat Jumat. Jangankan kita tidak mengikuti khutbah dengan sengaja. Kita sering mendengar ketika Bilal ataupun Ma'asyirul mengucapkan, barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, faqad lagaut, telah sia-sia atau bahkan tidak diterima khutbahnya tersebut. Maka oleh karena itu, perbedaan antara Jumat dan sholat sunnah yang lainnya, kalau Jumat itu satu paket, sedangkan pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya itu sebagai tambahan. Mungkin kita, Bapak Ibu masih ingat ketika Corona kemarin, kebanyakan dari kita melaksanakan sholatnya di rumah masing-masing tanpa adanya khutbah, cukup melaksanakan sholat 2 rakaat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian yang terakhir yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lebih rumit lagi pelaksanaannya. Istisqa ini artinya sholat minta hujan. Sebentar lagi masuk ke bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, itu biasanya puncak musim panas dan kering, mungkin musim kemarau. Dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembaca pelaksanaan sholat istisqa ini paling sedikit mutlaqud du'a fi ayyi awqatin ahab. Istisqa ini ada yang ulama menjelaskan paling sedikit istisqa itu tidak mesti melaksanakan sholat, tetapi kita berdoa bersama. Bahasa kita itu istighosah, minta doa supaya Allah turunkan hujan. Cara kedua, doa ba'da ruku' rakaatil akhirat min shalawatil maktubah. Yang cara kedua, melaksanakan sholat wajib, kita sholat sunnah juga 2 rakaat ba'diyah, kemudian sama-sama kita berdoa minta hujan. Dan yang paling sempurna yaitu melaksanakan sholat istisqa niatnya sholat minta hujan, dan tata caranya seperti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Tata caranya ini agak kompleks dan juga pelaksanaannya butuh semacam ritual, Pak Bu. Seperti yang dijelaskan, awalan yabdaul imam au naibihi fayamurun nasu bima yali. Sebelum kita melaksanakan sholat istisqa,
Karena kita ini pengen minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah kampung yang Allah berikan, atau sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan, maka salah satu penyebab rahmat itu tidak turun mungkin dosa kita. Maka yang pertama sekali dianjurkan kita untuk bertaubat as-sadiqah, taubatus sadiqah, bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kemudian as-sadaqatu 'alal fuqara wal khuruju 'anil mazalim wa islahu zatal bayin. Perintahkan untuk banyak bersedekah, kemudian meninggalkan kezaliman, dan ketika ada pertikaian maka diselesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, siyamu arba'atu ayyam mutatabi'ah. Puasa 4 hari berturut-turut. Ini merupakan sunnah yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Ustadz, kebanyakan kami tidak melaksanakannya langsung sholat. Bisa tidak? Boleh. Cuman abdolnya dan tata cara tersebut merupakan apa yang diajarkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang sudah ada di dalam syariat. Setelah melaksanakan taubat, bersedekah, kemudian menjauhkan dari hal kezaliman, kemudian berpuasa 4 hari berturut-turut, baru yakhrujul imamu bihim fi yaumir rabi. Ketika hari keempat pelaksanaan puasa, imam beserta jamaah berkumpul, ya, wahum shaimun fi siyabi badlatin wa khusu'in wa istikanatin, menggunakan pakaian yang seadanya, jangan sampai terlalu bagus seperti pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian khusyuk, berzikir ketika dari rumah ke tempat salat ataupun masjid. Wa yusalli bihim imam au naibihi raka'ataini qira'ati salatul Id tamaman. Pelaksanaannya seperti salat Idul Fitri ataupun salat-salat yang dilaksanakan secara berjamaah di lapangan ataupun di masjid. Kemudian yang ketiga, iza atammu salat, setelah salat ada sunnah-sunnah yang lain, Pak. Disunahkan untuk membawa binatang ternak, disunahkan untuk membawa seperti hasil perkebunan yang sudah kering dan sebagainya. Sebagai bentuk bahwasanya bukan kami yang membutuhkan air, bukan hanya kami yang membutuhkan air ini ya Allah, tetapi ternak kami, pertanian kami juga membutuhkan air. Maka turunkanlah melalui wasilah yang kami lakukan ini. Kemudian fa iza atammu sholatu khutbatul imam fihim khutbatain. Kemudian setelah sholat imam, maka imam tutup dengan 2 khutbah seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Untuk tata cara secara detailnya, Pak, khotib itu melaksanakan sunnah-sunnah seperti membalikkan sorbannya, menghadap kepada Allah, mengangkat tangan, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat ketika minta hujan, minta rahmat itu, Rasul mengangkat tangannya sampai ketiak Rasul itu kejingoan, menandakan keseriusan memohon ampun dan meminta hujan agar Allah berikan ghais ataupun hujan ketika masa kemarau tersebut. Itu tata cara khusus di dalam pelaksanaannya. Ala kulli hal, intinya Pak, salat istisqa dan salat-salat yang sudah kami sebutkan tadi merupakan salat-salat sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan untuk pelaksanaan secara berjamaah. Karena rata-rata salat sunnah yang kami sebutkan tadi ada tujuan. Ada sebab dan tujuan dalam pelaksanaannya, maka alangkah lebih bagus dan lebih baik dilaksanakan secara berjamaah agar dari lisan yang banyak tersebut mungkin Allah kabulkan, dari ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang khusyuk berdoa, sehingga cepat dalam pelaksanaan, cepat ataupun segera dalam istijabah dari apa yang diharapkan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi salat sunat yang dianjurkan berjamaah, tetapi itu masuk dalam pembahasan yang lain, yaitu salat sunat janazah. Aslinya salat janazah ini fardu kifayah, wajib dilaksanakan, cuman karena ada sudah yang melaksanakan, gugur kewajiban menjadi salat sunnah, menjadi salat yang disunnahkan. Contoh Pak, kalau ada salat jenazah, yang pertama itu wajib, yang sudah melaksanakan pertama sekali itu ada wajib. Nah, ada yang sholat lagi, mungkin di rumahnya sudah sholat. Nah, di rumah itu wajib. Ketika melaksanakan di di masjid ataupun di kantornya ataupun di mana, itu
solat yang jenazah itu menjadi solat sunat, bukan fardu kifayah lagi. Dan pelaksanaannya dianjurkan untuk secara berjamaah. Tapi itu insya Allah akan kita bahas di pembahasan 4 kewajiban yang wajib muslim laksanakan terhadap muslim yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis sujud, Pak. Jadi ada sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, sujud rukun. Dan sujud-sujud tersebut akan kita pelajari karena ada sujud yang di dalam solat, ada sujud yang di luar solat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah berikan ridho terhadap apa yang kita laksanakan pada hari ini. Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, dan Allah berikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma ta'allamna farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.